Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah Islam dan hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat fardu Jumat di hari yang sangat mulia ini, yang di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam marilah kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat buat diri khatib sendiri dan khususnya dan kepada para jamaah, marilah selalu kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita harus memperbaiki yang namanya hubungan dengan Allah secara vertikal dan juga hubungan dengan manusia secara horizontal. Hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia jelas sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dialah yang maha ghani, yang maha kaya dan hamid dan maha terpuji. Karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus selalu memperbaiki yang namanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, ada 3 pola hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pola antara al-abid wal ma'bud, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Al-abid adalah al-abid wal ma'bud, antara yang menyembah sama yang disembah. Nah, ini yang pertama. Pola antara yang disembah dengan yang menyembah. Antara Allah selaku yang disembah, manusia selaku yang menyembah. Ini harus kita perbaiki. Allah menegaskan juga dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Allah ini menerangkan ayat ini, Allah menulis ayat ini, Allah berkata dengan ayat ini, iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Bahwasanya Allah menyuruh kita berdoa kepada Dia supaya kita menyembah Dia dan supaya kita memohon bantuan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas karena ini adalah perkataan Allah, Allah pasti akan mengabulkan setiap permintaan kita, setiap doa kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita beribadah, menyembahnya dengan ibadah yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hubungan yang tadi itu antara abid dan ma'bud, Allah juga tegaskan dalam Al-Quran. Apabila kita berbuat
amal baik, berbuat ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yuhniyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa aja yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun baik itu perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sangat baik. Ini janji Allah. Dengan syarat apa tadi? Amal soleh, beribadah kepada Allah, dan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami akan balas setiap amal ibadahnya itu dengan pahala sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Tetapi ingat, pola ini kalau kita langgar, kalau kita tidak mau beribadah kepadanya, Allah juga menekankan dalam Al-Quran, man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Dalam surah Toha, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari ibadah kepadaku, tidak mau mengikuti segala perintahku, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, ma'isatan dongka. Bukan itu aja, di hari kiamat, wa nahsuruhu yaumil qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah pola yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa kita sebagai orang yang harus menyembah, dan Allah yang harus kita sembah dengan ibadah yang maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pola yang kedua apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga adalah bainal malik wal mamluk, antara yang memiliki dengan yang dimiliki. Malik itu Allah, memiliki kita, memiliki apa semua yang kita punya. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepadanya. Dia malik dan kita mamluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari pola yang kedua ini yang harus kita camkan, yang harus kita pikirkan, yaitu semua yang kita miliki adalah milik Allah. Yang kemungkinan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang layak, rezeki yang banyak. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam keadaan sempit, apa yang harus dikerjakannya? Yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah milik Allah. Begitu juga yang kita lihat sekarang ini. Ujian, bencana, wabah dan sebagainya, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya milik Allah. Harta benda kita kena musibah. Harta benda kita adalah milik Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar terhadap semua ujian yang Allah berikan tersebut. Inilah pola yang kedua, antara malik, antara yang memiliki dan yang dimiliki. Ini juga kita harus camkan. Hablum minallah dengan Allah. Hubungan yang baik kita dengan Allah bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam ibadah-ibadah mahdoh, tetapi tiga pola ini harus juga kita perhatikan. Pola yang ketiga apa? Bainal khaliq wal makhluk, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Khaliq itu Allah yang menciptakan, makhluk ini kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila." Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia. Kami bawa mereka ke lautan dan daratan, dan kami berikan rezeki dengan rezeki yang baik. Dan kami lebihkan kamu, wahai manusia, dengan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain.
Kita adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Lebih baik kita dibandingkan malaikat, apalagi dibandingkan hewan dan binatang. Dengan pola ini, ya, antara Khalik dan makhluk yang diciptakan, bagaimana kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dan kita juga diciptakan di dunia ini sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikanlah kita ini manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam arti kata harus menjaga bumi ini, harus memimpin dunia ini. Jangan kita membuat kerusakan di muka bumi ini, karena kita adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liziqahum ba'da ma amilu la'allahum yarji'un. Adanya kerusakan di muka bumi ini, adanya musibah yang menimpa kita sampai sekarang ini. Kenapa? Itu semua tidak lain adalah disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Ini Allah jelaskan sangat jelas di dalam surah Ar-Rum. Linuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami buat musibah ini supaya manusia itu merasakan apa yang telah mereka kerjakan dan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pola yang ketiga, bahwa kita sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ciptaan, dengan sebaik-baik ciptaan, yang mana kita disuruhnya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga bumi ini. Marilah kita jaga bumi kita yang tercinta ini dan negara kita juga yang tercinta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ya, dengan khutbah yang singkat ini, dengan 3 pola hubungan baik kita kepada Allah, marilah kita jaga. Hablum minallah kita, hubungan baik kita kepada Allah, tidak hanya dengan sholat ataupun ibadah-ibadah makhluk lainnya, puasa, haji, umrah dan sebagainya, tetapi juga dengan 3 pola ini. Antara yang menyembah dan yang disembah, antara yang memiliki dan yang dimiliki, dan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian umat yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lihatlah apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esokmu, untuk hari akhirmu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Di khutbah yang kedua ini malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita juga selalu dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berhubungan baik dengan Allah melalui 3 pola tadi, dan juga insyaallah mudah-mudahan kita juga selalu istiqamah, dijaga istiqamah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim barillahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم إنا نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة